Saya akui Radio Bright ini top ya. Bagus. Dari suasananya enak. Terus interviewnya punya wawasan dan sebagainya. Ya buat teman-teman ini kalau yang mungkin mau sharing atau teman-teman yang mau cerita juga. Datang ke studio Radio Bright. Nah, mungkin kalau kita punya hobi miara ikan, kita bisa miara ikan. Terus kita piara kucing, kita bisa piara kucing. Terus kalau mau kita piara burung, nah itu kita bisa mainan burung. Nah itu hobi kita bisa tersalurkan. Di studio Radio Bright, Pak De, kita bebas tertawa, bebas berbicara. Itu tertawa itu bagus katanya. Menghasilkan hormon endorfin. Itu menguatkan itu pikiran. Bener Pak De. Bukan kopi yang menguatkan, endorfin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Brighters, apa kabar? Salam sehat, salam semangat. Seperti biasa, balik lagi bersama saya Rizal Bright di program Bincang-Bincang Santai bersama tamu yang hadir di studio Radio Bright. Siapa dia, apa dia, seperti biasa nanti biar bintang tamu yang akan menjelaskan. Topik hari ini menarik Brighters, menyangkut masalah usia dan masa pensiun. Waduh. Kalau dilihat dari wajah saya belum pensiun Brighters, tapi nanti kita akan bincang-bincang sama tamu saya bagaimana menghadapi masa pensiun di usia yang sudah cukup masuk ke usia pensiun, tapi kita tetap semangat dan ceria karena pensiun adalah bukan sesuatu yang menjadi penghalang atau penghambat kita untuk berkarir dan berkarya seperti itu. Nah, bagaimana kita mensiasati itu? Telah hadir di studio Bapak Listio Sambono. Assalamualaikum Pak Listio. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Listio? Bang Rijal, kabar baik. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Saya manggil Pak, Mas atau Om nih. Bebas Pak ya? boleh, Bang boleh, Om boleh. Iya. Karena kalau dilihat dari paparan usia Brighters, Pak Listio ini baru saja masuk di usia pensiun. Beda dengan saya, ya selisih 10 tahun lah kira-kira. Lebih muda ya? Lebih muda dong. Mantap. Pak Listio, bener nggak sih Pak Listio ini udah masuk di usia pensiun? Ya sebenarnya kalau secara prinsip sih nggak ada pensiun. Ini jadi masuknya karena administrasi. Gitu. Nah bener ini. Masuk secara administrasi karena bekerja di sebuah perusahaan BUMN dan menurut aturan itu di BUMN itu 56 pensiun. Jadi secara administrasi. Jadi istilah pensiun itu sebenarnya masalah aturan dan regulasi aja paling sih ya. Bukan bisa. Berarti orang yang mencapai usia itu harus berhenti berkarya kan? Bukan. Enggak ya? Enggak harus. Jadi sebenarnya masih banyak yang bisa dikerjakan. Namun karena memang aturannya sudah seperti demikian, ya kita harus hormati aturan yang dibuat. Iya. Betul. By the way, Pak Listio bekerja di mana sebelumnya? Ya, sebelumnya saya itu di sebuah perusahaan BUMN, perusahaan gas negara dulu namanya, dan sekarang sudah berubah menjadi Pertamina Gas Negara. Jadi saya baru sekitar pensiun tahun 2023 yang lalu. 2023 yang lalu ya. Sudah hampir 1 tahun ya? Ya, sudah 1 tahun. Tapi sekarang masih berkarya kan? Masih. Nah, ini yang jadi hal yang perlu kita gali agar sahabat-sahabat kita, Brighters di sana tidak harus khawatir menghadapi dunia pensiun. Apa cluenya, Pak? Ya, jadi gini sebenarnya. Kita itu harus punya mindset. Jadi ketika administratif kita sudah menyatakan kita selesai di sebuah perusahaan, kita harus punya mindset. Mindsetnya adalah kita harus punya kreativitas. Kreativitas di samping juga jangan lupa pensiun itu jangan jadi momok bahwa kita setelah pensiun tuh nggak punya lagi penghasilan, tidak punya lagi pekerjaan, nggak punya lagi kawan, itu salah sama sekali. Salah, betul. Semua itu tergantung diri kita. Bagaimana kita mensikapinya,
Itu balik ke diri kita. Yang paling utama Bang Rizal ya, kita harus bisa merubah. Sikap kita harus bisa dirubah. Dan ini harus kita sadari bahwa kita sudah bukan lagi karyawan. Karena ketika kita bekerja, cara kita juga mengikuti apa yang ada di kantor. Apa yang ada di aturan kantor. Setting kita semua itu harus mengikuti arahan dari kantor. Tapi ketika kita sudah tidak lagi, setting kita ada tergantung kita, diri kita. Kita harus bisa bergaul sama setiap orang, dan kita juga harus bisa fleksibel sama orang, dan kita tidak boleh lagi memakai gaya kita waktu bekerja dulu. Mungkin dulu waktu di sebuah perusahaan dia sebagai jabatan lah, mungkin direktur, pimpinan atau kepala divisi atau sebagainya. Nah, jangan lagi yang di mana karakternya biasanya memerintah ya Pak. Nah, selain pemerintah mengatur, ya kan? Mengatur, ya. Ya, tugas direktur kan harus mengatur. Kalau mengatur masa dia diatur kan? Kebalik mana yang direktur? Sudah tahu jabatan direktur juga sama kan, semua menteri juga mengatur. Mengatur aparatur semua. Nah, ketika mereka baik menteri, baik presiden, baik direktur, ketika sudah tidak menjabat, ya dia kan sudah tidak lagi mengatur. Tapi kalau cara-cara yang dipakainya sama, mindsetnya masih sebagai pimpinan, ya susah. Nah, itulah yang terjadi konflik setelah orang itu. Baik. Setelah itu tidak lagi menjabat. Baik. Gitu. Baik. Tapi mereka masih ke bawah-bawah, terbawa kebiasaan karena itu kan bertahun-tahun ya. Bekerja rata-rata kan orang bekerja 20-30 tahun. Baik. Dan sifat itulah yang masih melekat. Dan itu yang harus disesuaikan. Nah, itu di adjustment. Adjustmentnya itulah yang membutuhkan effort kita. Baik. Itu. Oke. Pak Listio, kita break sebentar. Brightes, di saat kita berbincang terdengar suara azan sayup-sayup untuk menghormati ibadah. Kita tunda sesaat pembicaraan kita bersama Pak Listio Sambono. Oke, Pak Listio, balik lagi tadi masalah bahwa bagaimana kita punya mindset menyikapi masa pensiun itu gitu ya. Betul sekali. Persoalannya adalah bagaimana kita mempersiapkan mindset pemikiran seperti itu sehingga kita bisa menerima atau melakukan sesuatu itu secara lebih baik gitu. Bagaimana Pak Listio? Betul, ini menarik sekali pertanyaan ini ya. Sangat menarik. Karena memang mindset itu tidak turun dari langit dan memang tidak mudah. Betul. Jadi memang kalau saya melihat ini adalah proses. Proses. Jadi ketika dia pensiun itu ada fase-fasenya sebenarnya. Ketika orang itu sudah secara administratif sudah tidak lagi di suatu perusahaan itu, dia itu punya prosesnya dia mengalami dulu. Pada saat itu dia harus memilih mau bagaimana. Nah, proses itulah yang menyebabkan dia merubah mindset. Nah, kalau dia gagal, itu yang berbahaya buat dia. Kenapa saya bilang berbahaya? Yang ada buat seorang yang mengalami proses menjalani masa administratif pensiun itu, saya kenapa bilang pakai administratif? Sebenarnya ya mereka kan secara de facto-nya kan dia harus menjalani, sebenarnya secara de jure-nya dia memang tidak pensiun orang itu. Tidak pensiun, bisa aja dia bekerja sampai 100 tahun, bisa, nggak masalah. Perusahaan juga nggak masalah. Tinggal bagaimana pengaturan. Tapi kan nggak lazim orang bekerja sampai umur 100 itu tidak lazim. Nah, makanya dibuatlah administratif. Nah, perubahan dari administratifnya itulah yang disebut tadi mindset. Nah, mindset inilah yang dibangun dari proses. Karena kan secara tidak langsung dia berhenti beraktivitas. Nah, ketika dia gagal move on, yang ada kalau dia tidak merubah mindset, itu dia akan mengalami degradasi pikiran, degradasi aktivitas. Nah, itu yang berbahaya. Yang ada nanti dia khawatir stres dan sakit. Gitu. Itu yang harus dipikirkan, disikapi dengan disikapi baik, mindsetnya. Siapapun sebenarnya orang, baik pengusaha pun juga gitu. Kalau pengusaha dia sudah berhenti jadi pengusaha,
biasanya kan juga sama post power syndrome. Istilahnya saya sebenarnya post power syndrome. Tapi saya tidak mau menyebut post power syndrome karena terlalu berlebihan menurut saya. Post power syndrome itu lebih banyak ke arah ke psikologis ya. Ya. Tapi kalau saya ngomong adalah administratif perubahan mindset itu lebih gampang menurut saya. Itu jadinya. Jadi dipahami di sini adalah secara administratif dia pensiun, tetapi secara berkarya atau bekerja dia bisa melakukan apa saja di luar kebiasaan yang ada di kantor yang lamanya gitu kan. Nah, untuk itu nih Pak Listio, ketika kan masa pensiun itu udah teratur ya, udah diatur dalam suatu kebijakan kan. Nah, bagaimana seseorang itu mempersiapkan diri untuk menyikapi masa pensiunnya, kemudian apa yang harus dilakukan setelah itu? Ya betul sekali, kan sebenarnya orang juga bisa menghitung ya, ketika dia pada saat let's say orang bilang administratif 56, ketika dia berumur 55 dia kan udah berpikir harusnya, atau harus seperti ketika apa? umur jauh usah 55 lah, katakanlah 53, usia 50-an lah ya, 50-an lah, di atas 50 dia kan udah berpikir, udah mengantisipasi. Iya, ini saya tinggal 6 tahun lagi nih secara administratif ya kan. Kalau masih baru masuk 30 ya ngapain mikirin kesuwen, orang Jawa bilang kelamaan gitu. Nah, yang berpikir itu kan ketika itu dari 50. Nah, sebenarnya ketika itu dia udah mulai mengantisipasi, mengambil ancang-ancang dalam arti ya secara slowly lah, apa sih yang mau dikerjain, ya, apakah dia uyur mau bekerja lagi. Nah, kalau bekerja lagi pertanyaannya perusahaan mana yang mau bisa menampung di usia sekian ya. Kedua, apakah ada kecocokan juga, nanti khawatir dia maksakan dia dulu kerja di A terus ke perusahaan B terus tidak ada sinkronis atau tidak ada chemistry-nya, nanti pusing lagi, stres lagi. Jadi hal itulah yang harus dia buat opsi-opsinya. Jadi mundur ke belakang sebelum hari H, samalah kayak orang mau lebaran gitu kan, harus siap-siap beli tepat bikin. Kalau nggak siap-siap nanti ketahui orang udah pada tutup pedagang. Pas lebaran bingung tepatnya mana nih. Sama seperti itu sih sebenarnya. Gitu. Jadi kita harus menyiapkan. Nah, yang perlu disiapkan ya harus dipikir juga apa. Oh, nanti saya harus gimana. Jangan lagi ada kata kita bingung dan sebagainya. Karena kalau kita ngomong bingung, kita sendiri nanti yang akan mengalami kesulitan sendiri. Jadi intinya sih gitu aja. Tapi ada hal menarik nih Pak Listio nih. Saya kadang-kadang manggil Pak karena senior saya kan. Ya boleh lah. Om juga boleh. Om juga boleh ya. Mas juga boleh. Jadi ada juga yang menyikapinya, nanti ketika saya pensiun saya akan lebih dekat dengan Sang Pencipta. Jadi menghabiskan waktunya di tempat-tempat ibadah. Ya. Untuk kesehariannya masih ada nih tabungan pensiun. Ya kan, biasanya pegawai negeri kan dapat pensiun ya Pak Listio ya. Jadi mengandalkan itu kemudian dia melakukan mendekatkan dirinya ke ibadah gitu ya. Apakah itu salah? Nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah ya. Cuman kan kita harus berpikir bahwa 24 jam ini apa ya mau seperti itu terus. Kan nanti dia kalau dia dulunya beraktivitas kan nanti dia mengalami lagi kejenuhan. Dia kalau dia nggak jenuh beribadah terus ya dan menikmati hidupnya nggak apa-apa ya. Tapi kan nggak semua orang bisa seperti itu. Ya, ada orang yang perlu kreativitas, tetap di samping fokus ibadah tetap jalan, dia berdampingan gitu ya. Dia tetap ibadah, dia tetap ini, tapi tidak semuanya dia pakai itu. Dia berinteraksi. Makanya sebenarnya idealnya kan juga nggak seperti itu. Dia harus punya interaksi dengan sosial. Dia harus punya kebutuhan keluarganya dia juga kan, nggak semuanya ditinggalin gitu. Udah semuanya ditinggalin, dia fokus aja ibadah kan. Mungkin uang pensiunnya banyak kali ya Pak Listio, jadi bisa juga. Tapi pertanyaannya dia bisa nggak meninggalin semua? Jadi dia fokus ke situ aja, kagak ada interaksi sosial juga. Karena tidak semua yang masuk ke dunia pensiun siap dengan tabungan ya Pak Listio ya. Pertama itu, kedua kan secara fitrahnya manusia itu kan makhluk sosial juga, nggak bisa makhluk sendirian. Dia butuh teman, dia butuh diskusi lah. Kalau semua dia sendirian terus gimana kan menghilangkan fitrah kita sebagai manusia. Mungkin setelah pensiun dia masuk ke remes. Remaja boleh. Masjid. Boleh. Balik lagi remaja berarti. Boleh remaja masjid.
balik rumah aja atau jadi pengurus masjid. Silakan. Nah, itu alternatif gitu. Ya. Tapi balik lagi ke pribadi masing-masing. Tapi saya setuju. Berarti artinya sebenarnya waktu dia break administratif itu mungkin juga ada hikmahnya, bahwa yang darinya daily setiap hari harus ke kantor, terus sampai pulang malam meeting, yaitu di break secara administratif, supaya dia ada waktu untuk keluarga, terus memperbaiki waktu dia ibadah segala macam. Nah, itu bagian dari itu juga, tapi juga tidak menghilangkan kegiatan kreativitas dia juga. Supaya pikiran kita tetap clear, tetap otak kita tetap dipakai. Tetap di bekerja ya. Ya, karena nanti kalau tidak menjadi pikun ya. Kalau otak kita nggak dipakai nanti kagak berpikir, lupa jadi nanti. Gitu. Otak kita ya. Iya, kan. Kan kalau orang gitu duduk aja gitu kagak ada otot olahraga, nanti gimana gitu Sama otak pun juga kayak otot gitu. Jadi ya kita dipakai buat berpikir. Itulah saya bilang tadi perlunya membagi waktu seperti sini itu mungkin sebagian untuk bekerja paruh waktu atau dan ya porsinya mungkin tidak sejaman dulu dia baru lulus ngelamar pekerjaan itu agak sedikit dibedakan. Mungkin dia lebih fokus kepada ibadahnya, itu boleh, silakan. Baik, Pak Listio, pertanyaan terakhir nih. Boleh dong dikasih informasi ke Brighters. Apa kegiatan aktivitas apa nih yang dilakukan sama Pak Listio setelah pensiun? Ya, Brighters ya mungkin nih saya mau sedikit sharing aja. Jadi menarik sih sebenarnya masa pensiun itu adalah saat-saat yang paling baik, saat-saat yang paling mulia gitu. Saya pertama yang paling saya rasakan tuh saya bisa fokus ke beribadah ya. Mendalami pelajaran ilmu agama itu sangat penting, karena pada saat kita kerja mungkin kita akan ditarget ini itu. Jadi ya seperti saya harus mendengarkan kajian-kajian, itu menambah pengetahuan saya, dan itu juga ternyata menyejukkan gitulah ya, menyejukkan, dan kita semakin semakin tenang, semakin tenteram juga. Dan di samping itu juga ada aktivitas lain yang bisa kita mungkin ditunda pada saat kerja. Kita ntar dulu gitu. Nah, itu bisa kita lakukan sekarang. Mungkin kalau kita punya hobi miara ikan, kita bisa ikan. Terus kita piara kucing, kita bisa piara kucing. Terus kalau mau kita piara burung, nah itu kita bisa mainan burung. Nah, itu hobi kita bisa tersalurkan. Di samping juga ya mungkin kan kita bosan juga kalau cuman itu aja. Kita jualan online, bisa jualan online. Nambah ya kesibukan kita kesana sini kan. Jadi ternyata kita isi juga. Terus ya kegiatan-kegiatan lain itulah yang bersifat baik ekonomis, baik sosial. Tadi berkumpul tuh sesama kawan-kawan di lingkungan setempat. Kita ngobrol sesama lingkungan di komplek. Itu merasakan kita tuh lebih dekat gitu loh. Ketimbang kita waktu pulang kerja, dan itu sangat menarik sekali dan sangat nggak bisa ditemui pada saat kita masih aktif, karena kita terikat waktu dan sebagainya. Dan pada Brighters itu nanti ya mau juga persiapan ke sana. Karena setiap orang akan ke sana ya. Iya, pasti siapapun sejatinya kan hidup ini kan bukan bulatan bola yang nggak ada ujung pangkalnya. Semua ada ujung, ada pangkalnya. Nah, itulah yang harus kita cermati dan harus kita sadari gitu ya. Betul. Nah, buat teman-teman yang masih dikasih waktu secara administratif itu tadi, kita bisa pergunakan waktu ini untuk tadi waktu-waktu yang penting buat tadi kita seperti fokus kepada tujuan hidup kita, ibadah kita gitu ya. Terus pada aktivitas sosial juga. Sehingga kita merasakan keberadaan kita di masyarakat. Jadi sebenarnya nggak ada istilah orang yang setelah purna bakti itu sudah seperti orang yang tidak berbudaya, tidak berguna, dan itu kan sebenarnya secara administratif aja. Jadi kita kita sendirilah yang melakukan itu gitu. Di samping kita harus menjaga kesehatan. Pagi berolahraga, entah jalan kaki dan sebagainya, itu sangat penting. Dan juga jangan suka begadang tidur malam. Masih Pak De, begadang Pak De. Ngobrol begadang malam sampai nggak karuan, itu jangan lagi. Kalau dulu
remaja masih sering lah ngomong ngerjain tugas ya Pak De. Iya, ngerjain tugas kantor, tugas sekolah mungkin kalau ini kuliah sering banget begadang. Nah, masa mau gadang terus seumur hidup? Iya. Itu yang paling penting, jaga kesehatan. Pak De, terima kasih udah berkunjung di Studio Radio Bright, berbincang-bincang tentang menghadapi masa pensiun dan bagaimana kita menyikapinya ya. Karena setiap orang Brighters pasti akan mengalaminya. Saya yang masih muda 10 tahun dari siap-siap ya nanti akan siap-siap menghadapi masa pensiun juga ya Pak De ya. Iya. Saya panggil Pak De aja lah lebih pas. Terima kasih nih panggil Pak De. Karena di Studio Radio Bright Pak De, kita bebas tertawa, bebas berbicara. Itu tertawa itu bagus katanya. Iyalah. Menghasilkan hormon endorfin. Itu menguatkan itu pikiran. Bener Pak De. Bukan kopi yang menguatkan, endorfin. Jadi Pak De, bagaimana kesan pesan Pak De berkunjung di Studio Radio Bright? Ya, saya berterima kasih nih bisa diundang untuk diskusi di sini, sharing-sharing saya. Memang saya akui Radio Bright ini top. Ya. Bagus, dari suasananya enak, terus interviewnya punya wawasan dan sebagainya. Ya buat teman-teman ini kalau yang mungkin mau sharing atau teman-teman yang mau cerita juga datang ke Studio Radio Bright. Datang Studio Radio Bright juga yang punya produk mungkin mau mengenalkan produknya apa. Siap, terima bagian kasih dari bisnis ini sangat baik di sini. Dan nanti bisa dijelaskan bisnisnya apa sehingga para pemirsa Brighters bisa tahu teman-teman juga mungkin jangan pensiunan yang punya bisnis juga punya hobi silahkan datang ke Bright di sini nanti ada link alamatnya juga di podcast ini silahkan datang dan sangat baik menurut saya. Sangat bagus. Terima kasih Pak De. Waduh, Brighters. Jadi kalau ada yang seperti Pak De sampaikan ingin diskusi, ngobrol-ngobrol santai, datang aja ke Studio Radio Bright di Jalan Kesehatan nomor 7 ya Pak De ya. Iya, kita berbicara dari hal-hal yang sangat simpel sampai ke hal-hal yang boleh serius, boleh santai, boleh hal yang complicated, politik. Yang penting kita bebas tertawa dan bebas berbicara di sini Pak De. Oke, Pak De, tadi udah tur ke kantor Studio Radio Bright ya? Udah keliling-keliling ya? Sudah keliling. Lihat kolam ikan. Wah, kolamnya bagus, keren lah pokoknya. Ini buat juga para pebisnis juga cocok. Terima kasih Pak De. Nanti tapi jangan terlalu berlebihan Pak De, nanti begitu datang mereka. Nanti rame-rame berbondong sini. Iya. Berarti itulah bincang-bincang singkat saya bersama Pak Listio Sambodo, mantan Vice President di BUMN PNGas ya. Perusahaan gas. Terima kasih. Kita akan undang lagi bintang-bintang tamu lain sambil berbicara santai di Studio Radio Bright. Brighters, salam sehat, salam semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.